Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke tema 7, yaitu yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang gaya. Pernahkah anak-anak mendorong suatu benda atau menarik suatu benda? Pernahkah anak-anak bertanya, kenapa benda itu bisa bergerak hanya dengan tarikan atau dorongan yang anak-anak berikan? Benda-benda itu bergerak karena anak-anak berikan sebuah gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah sebuah kekuatan yang memberikan sebuah benda yang dikenai gaya itu mengalami perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Satuan gaya disebut dengan Newton. Semakin besar gaya yang diberikan kepada benda itu, semakin cepat benda itu berpindah. Nah, di sana anak lihat saat anak-anak mendorong meja sendiri dan mendorong meja bersama teman-teman, mana yang lebih ringan? Tentunya saat anak-anak mendorong meja itu bersama dengan teman-teman. Adapun pengaruh gaya terhadap suatu benda, yaitu yang pertama menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya saat anak-anak mendorong sesuatu atau menarik sesuatu. Kemudian membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Contohnya yaitu saat anak-anak bersepeda kemudian sepedanya direm, dari sepedanya jalan kan jadinya berhenti. Kemudian yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya saat anak-anak meniup balon itu anak-anak tekan di tengahnya atau di pinggirnya, maka balon yang tadinya berbentuk lonjong akan berubah bentuk. Kemudian yang keempat, gaya dapat merubah arah gerak dari suatu benda. Contohnya saat anak-anak menendang bola. Oke, sekarang kita akan belajar bermacam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau otot hewan saat melakukan kegiatan. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Jika otot digunakan secara terus-menerus, maka otot akan mengalami keletihan. Jika otot sudah mengalami keletihan tetapi tetap dipaksa untuk bekerja, otot akan mengalami cedera otot. Maka dari itu biasanya kita dengar kasus bahwa atlet-atlet sepak bola banyak mengalami cedera otot karena ototnya sudah mengalami keletihan, tetap dipaksa untuk bermain sepak bola atau latihan sepak bola, maka akan mengalami cedera. Kemudian selanjutnya ada gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika ada dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, jika didekatkan maka dia akan tarik-menarik. Terdapat dua jenis listrik. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak pada suatu benda tersebut. Kemudian yang kedua ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik pada listrik dinamis bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Waktu kelas 3, anak-anak sudah mempelajari tentang perubahan dari energi listrik. Apakah anak-anak masih ingat apa saja perubahan dari energi listrik? Sekarang kita ingat-ingat lagi ya.
Yang pertama itu ada perubahan dari energi listrik ke energi gerak. Contohnya yaitu blender. Kemudian yang kedua ada perubahan dari energi listrik ke energi bunyi. Contohnya yaitu bel listrik. Kemudian yang ketiga ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Ya, benar. Kemudian yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Pemanggangan roti. Kemudian contoh yang lain ada magicom yang biasanya anak-anak pakai untuk membuat nasi setiap harinya. Kemudian yang terakhir ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya televisi yang biasanya anak-anak gunakan setiap hari untuk menonton. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet pada suatu benda. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut ferromagnetik. Contohnya yaitu besi dan baja. Sedangkan benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut dengan paramagnetik. Contohnya yaitu kayu dan aluminium. Sifat-sifat magnet antara lain yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu besi dan baja. Semakin didekatkan besi dan baja itu dengan magnet, maka gaya tarikannya akan semakin kuat. Kemudian yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, jika suatu magnet dan suatu benda diberi penghalang, contohnya penghalang kertas, maka magnet akan dapat menembus kertas yang jadi penghalang itu. Contoh-contoh benda yang dapat ditembus oleh magnet antara lain kertas, plastik, dan kain yang tipis. Kemudian yang ketiga, magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata. Kekuatan yang paling kuat adalah terletak di ujung magnetnya. Daerah magnet yang memiliki kekuatan paling besar itu dinamakan medan magnet. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik karena dua magnet yang berbeda akan mengalami tarik-menarik. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah ada di alam semesta atau magnet alami. Kemudian yang kedua ada magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada magnet yang berbentuk U, kemudian magnet batang, kemudian ada magnet jarum, magnet silinder, dan magnet ladam. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang ada di bumi selalu jatuh ke bawah. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang-layang di udara seperti di luar angkasa. Semakin jauh suatu benda dari pusat bumi, maka semakin kecil pula gaya gravitasinya. Karena gaya gravitasi adalah tarikan yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi tidak dipengaruhi oleh berat suatu benda. Misalkan ada kertas yang akan dijatuhkan bersama-sama. Yang satu kertas itu masih dalam bentuk lembaran dan yang lagi satu sudah disobek-sobek dan berbentuk gumpalan. Dari dua kertas tersebut, mana yang akan jatuh lebih dulu? Yang akan jatuh lebih dulu ke tanah atau ke bumi adalah yang berbentuk gumpalan. Kenapa? Karena
Gumpalan kertas mengalami gaya gesekan di udara lebih kecil daripada kertas yang berbentuk lembaran. Maka dari itu, kertas yang berbentuk gumpalan akan lebih dulu jatuh ke permukaan tanah. Contoh lainnya dari gaya gravitasi adalah jatuhnya buah dari pohonnya. Tidak mungkin buah itu jatuh ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Semakin halus permukaan benda yang bergesekan, maka gaya geseknya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak berlawanan dengan arah gerak benda tersebut. Contohnya saat anak-anak mendorong suatu kubus pada bidang miring. Saat dilepaskan, kubus tersebut akan jatuh ke bawah. Nah, akan terjadi gaya gesekan. Kemudian ada saat anak-anak bermain sepatu roda. Saat anak-anak bermain sepatu roda, terjadi gaya gesek antara sepatu roda anak-anak dengan permukaan tanah. Seperti yang bisa anak-anak lihat di gambar, arah anak-anak bermain sepatu roda berlawanan dengan gaya geseknya. Di sini ada dua jenis gaya gesekan. Yang pertama ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan yaitu yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet. Hal ini berfungsi agar anak-anak tidak gampang terpeleset. Kemudian yang kedua, sepatu sepak bola diberikan pul di bawahnya. Pul yang bergerigi itu agar memperbesar gaya gesek sehingga pemain sepak bola tidak gampang terpeleset. Kemudian yang ketiga ada pada rem sepeda. Dan yang keempat, ban dibuat dari karet dan beralur agar tidak licin saat mengendarai sepeda motor atau mobil. Kemudian ada pun gaya gesek yang merugikan. Pada mesin sepeda motor selalu terjadi gaya gesek dari setiap bagian-bagiannya. Gerakan itu membuat mesin-mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin harus rutin diolesi pelumas. Kemudian yang kedua, gigi roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor yang sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Cara menanganinya yaitu sama, harus diberikan pelumas secara rutin. Kemudian yang ketiga, ban pada sepeda, mobil dan sepeda motor jika digunakan terus-menerus, lama-kelamaan alurnya pasti akan menipis. Hal ini dapat menyebabkan rentan terpeleset atau terjadi kecelakaan. Hal yang harus dilakukan untuk mengurangi itu adalah mengganti ban secara rutin. Sekian materi yang dapat Mi sampaikan. Semoga anak-anak sehat selalu dan tambah semangat belajar, oke?